dirahmati dan dimuliakan, alina teman kita Bapak anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang mohon maaf saya tidak bisa sebut namanya karena panitia tidak kasih nama. Juga yang saya hormati dan saya muliakan wakili pemerintah Kecamatan Limboro, juga saya tidak tahu namanya. Mudah-mudahan insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Amin. Bapak Lurah, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan teristimewa buat seluruh panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, hari ini tepat persis tanggal 19 Oktober 2021 bertepatan 12 Rabiul Awal. Ini di tahun 2019 menjadi hari libur nasional, tapi sekarang ditukar 2019 bergeser hari Maulid di tanggal 20. Saya selaku penceramah tidak menjadi masalah. Maulid tanggal 19, tanggal 20, 21, 22, 23 tidak ada masalah. Bagi saya semakin semangat dan semakin senang karena setiap hari ada ceramah Maulid saya dapat. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, Maulid itu dibagi dua bagian. Ada Maulid bersifat sensasi, ada Maulid bersifat esensi. Kalau telur dikasih masuk ditusuk di batang pisang, ini namanya sensasi. Kalau Anda ember Maulid, mana embernya ini? Wah, ini dua aja. Ini kalau dua ini berarti yang punya, ini kalau bukan Pak Camat, anggota DPR atau penceramah. Tapi dua kuitan, dua aja. Mudah-mudahan saya juga ada di sini. Itu juga bahagian daripada sensasi. Bisa dibudis di sini? Bisa. Sekarang tidak tahu bahasa Mandar itu? Saya tidak tahu bahasa Mandar, tapi hampir semua anak kori yang berasal dari Mandar itu tinggal sama saya. Semua rata-rata, mulai dari anaknya Pak Rustam Basri, saudaranya Hasan Basri. Ini sebentar saya jelaskan itu, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Itu semua tinggal sama saya, belajar agama di tempat dan di pondok saya. Kemudian ada lagi namanya Kori Rizal. Nah, ini Rizal ini jangan lepas ini Bapak Ibu. Ini Rizal ini setiap kali saya pergi mengaji selalu mewakili atas nama Sulawesi Selatan, tapi kenapa tidak pernah diatasnamakan oleh Wali Mandar? Padahal kita tahu Rizal, woi
Di Makassar itu kalau suaranya Masya Allah belum ada yang bisa mengalahkan. Asli orang Polewali Mandar, belajarnya di Kiai Haji Hasan Basri. Siapa itu Kiai Haji Hasan Basri? Satu-satunya qori yang berasal dari Polewali Mandar, Sulawesi Selatan, yang juara 1 MTQ di Saudi Arabia, yang dipersilahkan masuk oleh raja di dalam pintu Ka'bah untuk melihat isinya Ka'bah. Banyak orang Sulawesi Selatan, orang pintar membaca Al-Quran, tetapi yang menjadi tamu keistimewaan raja yang bisa masuk di dalam Ka'bah hanya orang Polewali Mandar. Itulah Kiai Haji Hasan Basri, Imam besar Masjid Jenderal Muhammad Yusuf Al-Markaz Al-Islami Center Makassar. Orang apa itu? Pambusua. Ini apa namanya kampung? Sama nih Pambusua, cepat-cepat. Sama. Nah, berarti sudah hebat. Biar dilewati, berarti orang ada kecil. Ya. Bapak Ibu, jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seharusnya hari ini kita merasakan kebahagiaan yang mendalam. Karena alhamdulillah setelah melihat video yang beredar di media sosial, Makkah Al-Mukarramah sudah mulai kondusif. Apa buktinya? Sholat yang tadinya jaga jarak, semua stikernya sudah mulai dilepas. Itu pertanda corona sudah hilang di Mekah. Tapi kenapa di Indonesia tunggu pemerintah? Dua, Biro Perjalanan Haji dan Umroh, alhamdulillah masing-masing travel sudah mulai kembali memperkenalkan perjalanan travelnya. Karena dari kedutaan Saudi Arabia sudah memberikan izin umroh buat seluruh rakyat Indonesia. Itu pertanda corona sudah mulai menghilang. Kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, nasabadega galeng dicueri, ia nanti mau kipak. Ada sih teman-teman dari bantuan nama maulid. Apa maksudnya sebetulnya dasar maulid itu? Maulid itu engkau tahu dicueri. Nah iya atau dicueri bapak itu? Dia bukan orang sembarang. Nah sahabat iya tuh asalnya tuh dicueri, ada namanya ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran. Pura waktu masuk pada maghrib di Masjid Nabawi. Sesudah saya sholat maghrib, ibu saya duduk sambil menunggu waktu isya. Nah sahabat melu tak mengaji, saya mau membaca Al-Quran. Dari sekian Al-Quran yang tersusun di tempat Al-Quran yang Masjid Nabawi, saya begitu terkagum karena begitu ambil Al-Quran, ternyata Al-Quran yang saya dapatkan bunyinya seperti ini. Al-Quran Malabdi. Kalau Al-Quran Malabdi satu-satunya yang bisa menerjemahkan dalam bentuk bahasa Mandar, itu yang saya temukan di Tanah Haram Masjid Nabawi. Kenapa sampai pemerintah Saudi Arabia memasukkan Al-Quran yang bunyinya Al-Quran Malabdi, terjemahan bahasa Mandar? Sudah lihat Al-Qurannya di Madinah? Sudah lihat?
Oh lupa saya videokan, mestinya saya videokan baru saya kasih dia. Jadi Al-Quran itu bunyinya bahasa Arab tapi diterjemahkan dalam bentuk bahasa Mandarin. Oh, itu yang membuat saya tertarik, karena setiap saya pergi ke Madinah tidak pernah saya temukan Al-Quran bahasa Arab terjemahan bahasa Bugis. Tidak ada. Al-Quran bahasa Arab terjemahan bahasa Makassar. Tidak ada. Al-Quran bahasa Arab terjemahan bahasa Jawa. Tidak ada. Tetapi Al-Quran bahasa Makassar, bahasa Arab terjemahan bahasa Mandarin. Dan itu membuat kita masyarakat Mandarin mesti harus tahu bahwa betapa hebatnya waliullah yang ada di tanah Mandar, alena Malebita, Syekh Haji Muhammad Tahir Imam Lapeda. Saya menangis baca itu, Pak. Alasan saya menangis pertama karena saya adalah pembimbing haji dan umroh. Setiap tahun saya berangkat bawa jamaah, baik haji maupun umroh. Terakhir saya berangkat bawa jamaah 2019. Saya masih buka itu Al-Quran dan saya tahu tempatnya di mana, di Madinah. Setiap saya pergi sholat di waktu saya selalu berada di tempat itu. Dan saya, Bapak Ibu, pelajari itu bahasa Mandarin. Saat ini saya tanya saya punya murid, itu tuh yang saya tahu apa bahasa Mandarinnya satu, nah bilang Nesa. Itu juga tahu. Tetapi itu menjadi motivasi pelajaran buat saya. Bukan itunya yang saya tanyakan, tapi kenapa keistimewaan bahasa Mandarin itu ada di tanah haram, ada di tanah Saudi Arabia, di mana Rasulullah SAW ditempatkan dan dikuburkan di tempat itu. Mestinya filosofinya kita harus pahami. Kok sampai bisa ya? Kok sampai ada ya? Dari setiap terjemahan Al-Quran yang ada di tempat itu, mestinya seluruh dunia ada. Tapi kenapa bukan Indonesia yang dimasukkan di situ? Kenapa mesti harus bahasa Mandarin? Kan aneh, Pak. Saya yang bukan asli keturunan orang Mandar, tapi merasa kagum, merasa enak, merasa bahagia. Saya bukan orang Mandar, tapi saya bahagia daripada orang Mandar. Kenapa saya berkata demikian? Karena saya orang Sulawesi Selatan. Cocok. Sebentar bisa bahas telurnya, gampang gitu. Kalau saya langsung ceramah telur, Pak, tidak seru ceramah. Jadi saya bahas dulu ini. Yang penting Bapak Ibu siap mendengar. Insya Allah saya ceramah sampai 5 jam. Siap? Siap? Saya pikir dulu. Seluruh jemaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali saya menginjakkan kaki di tanah Mandar ini, alena ke Malebita masih bupati waktu itu Bapak Anibal Masda, masih bupati 1 periode menuju kedua periode. Saya dampingi keliling di tanah Mandar. Lepas itu saya kembali diundang sama Bapak Anibal Masda untuk mendampingi Sulbar keliling. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, dan hubungan kedekatan kami dengan Pak Gubernur sangat dekat. Salah sebentar saya WA beliau, saya ada di kampungnya dan mudah-mudahan saya dipanggil untuk mengisi acara. Bapak Ibu, di situ saya mulai sadar. Dulu saya hanya dapat cerita dari masyarakat bahwa dulu Imam Lapeo itu, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, pernah berkhutbah di atas mimbar. Lalu kemudian datanglah orang-orang yang berusaha merusak, mengirimkan sesuatu bentuk sihir. Lalu kemudian Imam Lapeo tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu zikirnya Imam Lapeo. Saya bukan murid langsungnya,
tapi saya hanya menangis karena saya cuma bisa tonton lewat YouTube. Bahagian daripada zikirnya Imam Labeo, sebahagian tadi sudah dibaca oleh imam kita. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, khalli wa qasidana, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, huwal habibul ladzi turja'una syafa'atuhum. Itu yang saya ketahui. Yang kedua, zikir yang sering kita ucapkan Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah setelah lepas sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Api yang terkirim lewat Imam Labeo kembali kepada siapa yang mengirimnya. Hebatnya zikir yang diucapkan oleh imam itu. Yang kedua, hanya cerita masyarakat. Dulu menara masjid itu dalam keadaan kondisi miring. Cocok? Cocok nih? Ya. Kalau salah maafkan saya. Karena saya tidak berani menyampaikan ceramah ini kalau tidak benar. Tetapi karena jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat zikir dan karomahnya Imam Labeo, menara yang tadi dalam keadaan kondisi miring tiba-tiba berdiri kembali. Dia bukan sembarang manusia, dia adalah waliullah, wali keramatnya Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah lewat tanah Mandar. Lanjut. Seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba telinga saya menyebut nama beliau, telinga saya mendengung. Insya Allah sebentar saya siap dulu. Saya punya kesalahan Pak lewat di sini karena saya lewat tidak siap pun. Berikutnya, dari nenek saya pernah menyampaikan kepada saya, dulu ada sumur, orang tidak bisa menikmati air sumurnya karena penuh dengan ulat. Bayangkan, cerita itu asalnya dari Tanah Mandar sampai ke Tanah Makassar. Orang tidak bisa menikmati air sumurnya karena sumur itu penuh dengan ulat. Itu cerita nenek saya. Lalu kemudian Imam Labeo Syekh Kiai Haji Muhammad Tahir menyampaikan untuk menutup semua sumur pada waktu itu. Lalu kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, semua ulat yang ada di dalam sumur menghilang dengan sendirinya. Karomah waliullah yang dimiliki oleh Imam Labeo luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masjid itu dibangun, masih cerita ini, cerita terus Pak. Tiba-tiba pengantar semen menuju ke masjid. Cocok? Pernah kedengaran cerita ini? Menuju ke masjid. Sampai katanya panitia masjid itu mengatakan, siapa yang bawa ini semen, siapa yang pesan ini semen, siapa yang sumbang ini semen. Lalu kemudian tiba-tiba pengantar semen itu sedang melihat ada foto, yang di dalam foto itu adalah wajah dari guru ulama kita, kiai kita, syekh kita, adalah Imam Labeo. Lalu kemudian pengantar semen itu menunjuk, inilah yang pesan. Semua orang kaget karena sudah meninggal dunia, kenapa ada yang datang pergi pesan semen. Coba
Semua Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Ini kampung adalah kampung ulama. Ini kampung diberkahi oleh Allah. Ini kampung dimuliakan oleh Allah. Kenapa gempa pada waktu itu tidak terjadi di tanah Sulbar? Kenapa gempa tidak terjadi, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah? Karena zikirnya Imam Lapiyo tidak pernah berhenti pagi, siang, sore, malam. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa gempa terjadi di Sulbar jamaah dimuliakan oleh Allah? Karena sudah tidak ada lagi orang yang mau berzikir di malam hari. Kemudian yang kedua, faham-faham sudah mulai masuk, membid'ah-bid'ahkan maulid, membid'ah-bid'ahkan zikir, membid'ah-bid'ahkan doa berjemaah, membid'ah-bid'ahkan ini, membid'ah-bid'ahkan itu, sehingga Bapak Ibu bencana itu terkadang datang karena sangat banyak yang menentang faham ibadah yang telah dilakukan oleh ulama kita terdahulu. Coba lihat Pak masjid-masjid. Engkau ya biasa bilang, ada saya lihat masjid Bapak Ibu. Kalau sudah selesai salam imamnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, berdiri, tidak berzikir, lari keluar. Itu sekarang banyak itu begitu. Tapi tidak ada di sini, sana banyak. Dulu Imam Lapiyo memerintahkan selesai kita sholat, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tolak bala. Bencana tidak datang, gempa tidak datang, tsunami tidak datang. Kok bisa Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah? Zikir itu yang terus diucapkan. Sekarang selesai sholat Bapak Ibu, bahkan budaya kita yang tadinya sipakat tahu sipakat lebih itu sudah mulai berkurang. Sampai selesai sholat, orang yang dalam keadaan berzikir kita lewati, bahkan hampir kita injak. Maghrib nasabah ini ada tadi. Ini sudah mulai menghilang. Kalau ini budaya mulai menghilang, tidak ada artinya maulid dalam kehidupan kita. Karena maulid kita tidak berbicara sensasi, maulid kita berbicara esensi. Ada etika dan akhlak, baru kemudian ilmu. Makanya itu maulid orang bicara akhlak, bukan bicara ilmu. Dengan nama keadaan kita, saya diutus di permukaan ini untuk memperkaya ilmu, saya diutus di permukaan ini untuk memperbanyak ini, saya diutus di permukaan ini untuk mempertidak. Tapi makanya Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri seorang Rasul yang diutus kepada kalian semua untuk menjadi contoh, suri toladan. Narkumah bicara kalau suri toladan berarti ada akhlak dan kebaikan yang dilakukan oleh Nabi. Ia nanti dicueli. Sebahagian besar akhlak yang dimiliki oleh Nabi dimiliki oleh Imam Lapiyo. Coba lihat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Orang yang berilmu tapi tidak berakhlak tidak jauh beda dengan iblis. Makanya itu Imam Syafi'i waktu pulang ke rumahnya ditanya dengan ibunya, dari mana kamu? Imam Syafi'i menjawab, saya habis belajar ini. Belajar apa kamu? Saya habis belajar ilmu. Wih, keluar air matanya mamanya Imam Syafi'i, menangis ibunya. Imam Syafi'i adalah sesosok imam yang paling takut membuat ibunya menangis. Lalu kemudian cepat-cepat dia tinggalkan rumahnya menuju ke rumah Imam Malik, gurunya. Maka dari guru Imam Malik, saya tadi pulang ke rumah. Lalu kemudian ibu tanya saya, dari mana kamu? Saya jawab, saya habis belajar. Begitu ibu tanya belajar apa? Saya jawab belajar ilmu.
tapi itu ibu saya menangis. Kata Imam Malik, sebentar kalau mau pulang ke rumahmu, lalu kemudian ibumu tanya ulang, dari mana kamu? Jangan jawab belajar ilmu, tapi dahulukan dulu belajar akhlak, baru kemudian belajar ilmu. Akhlak dulu, baru ilmu. Sudah masuk oleh itu. Lisu ini bola Pak. Tentu seorang itu bertanya lagi, dari mana lagi kamu nak? Imam Syafi'i menjawab, saya habis belajar ibu. Belajar apa? Saya belajar akhlak. Wih, begitu Imam Syafi'i menjawab, saya habis belajar akhlak. Ibunya ambil nasi, kemudian ambil ikan, dia masukkan nasi ke dalam mulutnya Imam Syafi'i, bertanda ibu itu bergembira karena menjawab belajar akhlak baru ilmu. Imam Hanafi yang populer diberi nama Imam Abu Hanifah, suatu hari memanggil muridnya yang bernama Abu Yusuf. Hai Abu Yusuf, ta'ali, kemari. Sebentar kalau datang mamaku bertanya kepada saya, bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu, bagaimana hukumnya maulid, bagaimana hukumnya ini, tolong jawab pertanyaan ibu saya. Oh, protes Imam Abu Yusuf, muridnya ini Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, wahai guru kami Imam Abu Hanifah, Anda yang lebih tahu ilmunya, Anda yang lebih paham ilmunya, yang semestinya Anda yang menjawab, bukan saya. Jawabnya Imam Abu Hanifah, saya tidak mau menjadi guru untuk ibumu sendiri. Itu akhlak, bukan adab. Maka kalau begitu sudah jelas Bapak Ibu, kenapa mesti harus akhlak dulu, baru kemudian ilmu? Jawabannya sudah jelas, karena banyak orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Jelas? Jelas? Ya, jalan-jalan keluar selesai sholat itu ilmunya ada Pak. Fikih hebat, nabi sorong hebat, fikih sunnah hebat, fikih Islam hebat, bahasa Arab hebat, itu ilmunya. Tapi dia gak ada. Orang yang tidak mau berzikir sesudah sholat ilmunya hebat, tapi adabnya yang kurang. Lalu kalau begitu apa yang salah dengan maulid? Tiap tahun diadakan peringatan maulid. Apa yang salah? Maulidnya tidak salah. Yang salah adalah karena banyak orang yang melaksanakan peringatan maulid hanya bersifat sensasi, tapi mengurangi nilai esensi dari maulid itu sendiri. Bu, Bu, apa sebentar kita mau bawa pulang kalau selesai maulid? Apa? Telur. Nah, berarti itu sensasi, bukan esensi. Itu sensasi karena maulid. Namun tidak perlu kaget, sebentar selesai maulid akan banyak orang yang rampas telur. Betul? Betul? Kenapa? Kalau mau dipikir harganya telur itu kan cuma 1.000. Cocok? Siapa orang yang di dalam masjid ini tidak bisa beli telur 1.000? Semua bisa beli Pak. Semua orang miliki, boleh. Bukan persoalan belinya, tapi nilai rohanianya. Itu telur yang melekat. Bahkan tidak sedikit orang pergi maulid, ibu-ibu, bapak-bapak, dia bawa anaknya. Selesai acara, mamanya yang jaga, anaknya yang ambil. Itu sensasi maulid. Tidak boleh panitia melarang, dan dilarang panitia. Jangan pernah larang. Kenapa? Karena ini ada masanya. Cuma di bulan Rabiul Awal, Isra Mi'raj tidak ada. Bapak Ibu, Bapak Ibu, saya pribadi tidak persoalkan. Silakan Bapak Ibu mau rampas ini telur, bagi saya tidak ada masalah. Tapi permintaan saya cuma satu,
Yang penting sebentar saya pulang, tolong sisakan satu. Salah buat saya. Bapak Ibu, Bapak Ibu, masuk ke akhlak. 2020 jadwal tabligh akbar saya Maulid berada di Kabupaten Papua Barat, Bintuni. Di Bintuni. Tiket sudah di tangan. Ada tiketku. Kemudian setelah itu jadwal tabligh akbar saya Maulid, Bapak Ibu, persiapan menuju ke Balikpapan. Yang wali kotanya Bapak Ibu adalah Bapak Rahmat Mas'ud, bersaudara dengan Pak Gofur Mas'ud, Bupati Penajam Pasir Utara, dan bersaudara dengan Pak Hasanuddin Mas'ud, asli orang Sulbar, orang terkayanya Kalimantan Timur. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya dapat bantuan setiap bulan 5 juta lewat transfer, karena setiap kali saya ceramah selalu sebut namanya. Setiap tanggal 5 masuk ke rekening saya. Dan ajunannya telepon, Ustaz, alhamdulillah masuk itu pesantren Ustaz 5 juta. Terima kasih banyak Uang. Asli orang Sulbar lah. Ngajene. Masih satu keturunan dengan Syarifah Ampah. Masih satu keturunan dengan Syekh Mega. Dan beliau famnya adalah Al-Qadri, tapi tidak mau ditahu bila dia Al-Qadri. Kan padahal satu zuriyah itu dari keturunan Nabi. As-Sagaf, Al-Jufri, Al-Hamid, Al-Mahdali, Al-Qadri, semua itu setempat itu masih satu keturunan zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya Habibuna perlu dicintai dan perlu disayangi, karena dia ada keturunan darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Habib Rizik. Bapak Ibu, Bapak Ibu, menjelang pemberangkatan Maulid, panitia telepon, Ustaz, Tabe minta maaf, Maulid di Papua batal. Merasa tidak apa-apa batal. Tunggu lagi jadwal berikutnya dari Kalimantan. 3 hari sebelum berangkat ada telepon dari panitia, Ustaz, Maulid di Balikpapan batal 2 minggu. Untung tidak batal dicatat-catat, karena sempat camba-camba mau juga batal. Cocok itu, tidak saling bilang-bilang mau juga batal, karena ada acara-acara. Allah kasih. Bagi saya tidak ada masalah. Saya hanya bisa berkata, mau di apa kalau batal? Dan alhamdulillah di tanggal 19 ini saya cek daftar nama-nama penceramah, termasuk Ustaz Dasat dan Ustaz Maulana. Mereka tidak keluar ceramah Maulid, sekarang ada di Makassar. Kenapa? Semua disebabkan karena alena tomalebita dari corona. Cocok? Cocok? Tidak. Dan mau tidak mau, kita harus terima itu semua. Tidak boleh kita berteriak, kenapa batal? Jangan. Ini sudah ada aturannya.
Pemerintah berbuat, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, tentu dia sudah mengkaji secara keseluruhan. Tetapi yang paling terpenting menurut saya, silahkan adakan peringatan Maulid. Tidak silahkan. Kalau di Sulawesi Selatan, alhamdulillah sudah cukup aman. Iya, karena sekarang di Mekah itu alhamdulillah sudah aman. Cuma yang jadi persoalan lagi Bapak Ibu adalah kartu vaksin. Maaf Bapak Kota DPR. Vaksin. Sekarang orang banyak takut vaksin. Kenapa takut vaksin? Beredar di media sosial. Setiap orang habis vaksin, maka umurnya tidak sampai 5 tahun lagi. Ada di sini sudah vaksin? Ada. Ada? Ada. Ada? Tidak sampai 5 tahun lagi. Bapak Ibu, ya, kita ini harus berbijak media sosial. Jangan mudah percaya hoax. Jangan mudah menerima berita-berita begitu saja. Sedangkan Al-Quran sudah memberikan penjelasan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu ayat media sosial itu sebetulnya. Kalau ada orang-orang fasik yang datang membawakan berita kepada kalian, ajak tak terima dulu. Jangan terima dulu itu berita. Fatabayyanu, mesti harus menyelidiki kebenaran berita itu. Tidak boleh langsung kita terima. Itu bahagian daripada aku. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita berbicara cinta kepada Rasulullah SAW, kenapa Allah memilih Nabi Muhammad? Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Kita tahu sejarah berdirinya Ka'bah, itu Nabi Ibrahim. Kita tahu sejarah proses penyembelihan, itu Nabi Ibrahim. Kita tahu sejarah ada hijrah Ismail, itu adalah Nabi Ibrahim. Kita tahu kenapa kita bisa minum air Zam-Zam, itu juga adalah bagian daripada Ismail. Ismail adalah putra daripada Nabi Ibrahim. Semua yang ada keturunannya di Mekah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Ka'bah, hijrah Ismail, kurban, air Zam-Zam, semua adalah diambil alih dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu diberi nama Abu Anbiya, ambukna para nabi, bapaknya para nabi. Karena semua keturunannya Nabi Ibrahim banyak nabi, termasuk terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia nanti dipatami oleh sepanjang kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Diambil namanya Nabi Ibrahim di dalam sholat nasabari Bapak Ibu karena Abu Anbiya, bapaknya para nabi. Tapi makanya Allah Ta'ala hanya tak cuek. Bukan Nabi Ibrahim yang saya perintahkan kalian ikuti, cuek Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Cuek Nabi Muhammad, bukan Nabi Ibrahim. Padahal salah satu kelebihannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu, Nabi Ibrahim pernah dibakar. Disuyo di mana disuyo aja.
diikat tangannya, diikat kakinya. Nabi Ibrahim dilempar masuk ke dalam api dan dikelilingi oleh tubuhnya Nabi Ibrahim. Ibrahim hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus dia baca kalimat itu. Najillu wa ta'ala ya Rabbi. Allah tunjuk itu api. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran, ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Allah tunjuk itu api, Pak. Kalau Allah yang tunjuk itu api, tidak ada yang bisa melawan. Api itu akan tunduk. Mana? Karena api diciptakan oleh Allah. Ya narukuni bardan, hai api. Maka dia berkata, api, jangan kau si panas dirimu, dinginkan dirimu. Allah bukan hanya sekedar katakan dinginkan dirimu, tapi maka dia ta'ala salamun ala Ibrahim. Setelah kau dinginkan dirimu api, selamatkan Nabi Ibrahim. Habis apinya, Nabi Ibrahim tak sedikit pun kulitnya disentuh oleh api. Sekarang ada orang jadikan baca-baca itu. Kalau ada kebakaran, mali telok. Nak pada baca Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Dia lempar telur itu masuk, apinya belum mati. Begitu dia istighfar astagfirullah, ada ke masjid dalam, dia lupa, dia baca ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Loncat masuk ke dalam api, apinya habis, harus orang. Bapak Ibu, doa sama doanya, sama dong. Doanya sama, ucapannya sama, kalimatnya sama. Apa yang berbeda? Orangnya. Cocok. Tapi makanya Ibu Ta'ala ayat tercueri Ibrahim. Jangan ikuti Ibrahim, tapi ikuti Nabi Muhammad. Makanya itu selalu berdampingan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan kasih pisah ini nama, Pak. Ada hadis qudsi mengatakan, barang siapa yang pisahkan namaku dengan namanya Nabi Muhammad, maka dia bawa la ilaha illallah, tapi dia hilangkan Muhammad dan Rasulullah, bertanda dirinya tidak akan pernah selamat. Makanya itu doa harus diawali dengan salawat, karena doa tidak akan pernah diterima oleh Allah kalau tidak ada saksi salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mengatakan jangan ikuti Ibrahim, ikuti Nabi Muhammad. Kalau masyarakat awam bertanya, ada sabahari, mana dicuci Nabi Muhammad? Satu, sudah masuk materi maulid itu. Ini enak kalau cara begini. Ada sabahari, mana dicuci Nabi Muhammad? Tanya Nabi Ibrahim, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Sulaiman. Mana sabahari Nabi Muhammad? Pak Muratoni nahita senna Nabi Muhammad itu Nabi Adam alaihissalam. Makanya ada kalimat istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam itu. Mari kita baca Nabi Adam, Bapak Ibu, ketika Nabi Adam melakukan kesalahannya, bersujud di hadapan Allah membaca itu, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maktutan Nabi Adam oleh Ta'ala. Ini jadi Yasin Muhammad. Ada tertulis lafaz Muhammad, tertulis nama Muhammad. Kalau seandainya bukan karena Muhammad, ya Allah Ta'ala Rabbi,
ampuni dosa yang telah saya lakukan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa mesti harus mengikuti Nabi Muhammad? Pertama, ini alasannya satu. Nabi Muhammad manusia, kita juga manusia, sama-sama dengan manusia. Tapi lihat perbedaannya kita dengan Nabi Muhammad. Satu, Nabi air ludahnya obat. Saya ulangi, Nabi air ludahnya obat. Kita air ludah racun. Apa buktinya Nabi Muhammad air ludahnya obat? Saya akan angkat ini saya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di Gua Thur. Tahu Gua Thur? Tahu? Tumpil itu kan terus. Waktu Pak Erojina kamu koi ada yang gigit kakinya Abu Bakar As-Siddiq, sejenis binatang berbisa ala jengking. Digigit kakinya, mau bengkak, tanpa makwe keton menjauhkan roda kita. Maka dia minta, Abu Bakar As-Siddiq, mah gitu aja. Dia sembunyi kakinya karena malu di hadapan Rasulullah. Dia angkat kakinya. Dia bilang tidak ya Rasulullah. Aja maka tidak. Nah kita tuh borok. Begitu dia kasih turun kakinya Pak, tambah bengkak. Wih, maka dia minta la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah tambah besar itu kakinya. Maka ada ya, engkau mau ada yang gigit. Oh, Nabi salah satu kelebihannya apa yang dimiliki Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad juga miliki. Ada siapa? Siapa yang di kakinya Nabi Muhammad? Oh, ada apa? Kalau jengking yang bersembunyi di balik batu. Naik tanya. Sini. Saya tahu dia bilang. Kenapa kau gigit kakinya sahabat Nabi Muhammad? Agar nasi kalah jengking. Ya Rasulullah, dari jarak kejauhan saya mendengar namamu disebut. Saya kenal namamu tapi tidak pernah melihat wajahmu. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad boleh, tapi Nabi Muhammad akui kita atau tidak, itu yang jadi persoalan. Banyak orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi yang jadi persoalan diakui atau tidak, ini berbahaya. Ini kan semua mengaku umat Nabi ini. Toh? Mengaku tak? Mengaku itu luar biasa. Tapi persoalan diakui atau tidak, akhirnya berbahaya. Maka mau pajenang dari jalan kejauhan ya Rasulullah. Merosi sekami tetap patah. Saya hanya mendengar cerita wajah itu, makanya ada dalam bahasa itu. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, terus ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghalib anta misbahus suluk. Semua Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika,
seperti cahaya di atas cahaya, bahkan mengalahkan lampu yang sedang menyala misbah. Itulah wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, tiba-tiba kakinya Abu Bakar As-Siddiq Nabi kasih pukul air lidahnya. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Begitu air ludahnya Nabi jatuh membasahi kakinya Abu Bakar As-Siddiq, bayangkan luka dan racunnya menghilang, bengkaknya menempes. Magai nasabari wa itibunna nabi abba burah. Coba kalau ada yang jatuh, cucunya jatuh, anaknya dari motor, bengkak tangannya, baca-baca itu begitu juga. Coba-coba doa sama doanya. Orangnya yang baca berbeda. Coba. Begitu jatuh cucu tak anak sebentar di sepeda, bengkak. Coba baca. Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Begitu kita ungkapkan air ludah kena kakinya cucu tak, pasti tambah bengkak. Kenapa? Nasabah tania Pak murah lesu racun. Tuh, satu, dua. Warna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jauh ke sebuah menina jalan sama istrinya. Tiba-tiba sekelompok pemuda kafir beri salam kepada Rasulullah. Bagaimana salamnya? Dengan baik-baik. Assalamualaikum ya Muhammad, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum ya Muhammad. Ini kalau orang Arab bilang assalamualaikum Muhammad, tidak ada balasan Pak bagi orang yang kata begini kecuali harus dipotong lehernya. Karena itu assalamualaikum penghinaan. Begitu Nabi berjalan maka dia tokak hello dinapitan. Assalamualaikum ya Muhammad. Wih, merah mukanya istrinya Rasulullah. Merah mukanya. Maka dia bilang Nabi Muhammad SAW, antum assalamualaikum laknatullahi alaih. Nabi tak cawa-cawa. Coba, Nabi tak hanya tertawa, istrinya yang marah. Nah, saya terjemahkan itu kalimat masalahnya. Assalamualaikum ya Muhammad, celakalah kau Muhammad. Bagaimana tidak marah istri Pak? Maka dia celakalah kau Muhammad. Pasti marah. Sesana maka dia bilang antum assalamualaikum laknatullahi alaih. Bukan suamiku Muhammad yang celaka, tapi kamu yang celaka. Nabi kita baca-baca dulu Pak. Kita ketawa Nabi sambil Nabi peluk istrinya. Makanya Nabi kata, kalau ada yang beri salam begitu caranya, assalamualaikum, jangan marah. Jangan marah. Cukup kau ucapkan saja waalaikum. Jangan sambung waalaikumsalam. Waalaikum. Itu kalimatnya itu. Jadi kalau ada orang beri salam sama kita, assalamualaikum, jangan jawab waalaikumsalam, cukup jawab waalaikum. Kau makanya celakalah kau, waalaikum, kamu juga. Itu Nabi ajarkan.
Dan belum pernah ada Nabi ajarkan seperti itu kecuali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia akhlak berikutnya Nabi. Ini tadi Nabi itu cara tidurnya akhlak, duduknya akhlak, minumnya akhlak, berdirinya akhlak, jadi pemimpin akhlak, di depan keluarga akhlak, di depan istrinya akhlak, di medan perang akhlak, di dalam masjid akhlak, di mana-mana Rasul berada meletakkan kakinya, dicuci akhlaknya Nabi. Ini yang susah. Makanya pentingnya maulid, karena kita bicara akhlak. Sayang sekali tidak ada separuhnya. Setiap orang maulid, orang judulnya itu pasti meneladani akhlaknya Rasulullah. Setiap orang maulid meneladani akhlak Rasulullah. Kenapa akhlaknya Nabi diikuti? Karena sekarang kita ini krisis dengan krisis akhlak. Kenapa banyak suami suka marah-marahin istrinya? Bu, suka dimarahin? Suka? Tidak berakhlak. Kenapa banyak istri membantah suaminya? Karena istri tidak berakhlak. Kenapa banyak anak yang lawan orang tuanya? Anaknya tidak berakhlak. Kenapa banyak murid selalu kata-katai gurunya? Muridnya tidak berakhlak. Nah, kalau akhlak menghilang, tunggu kehancuran negara. Akhlak itu Pak tidak boleh dihilangkan. Akhlak itu penting, makanya maulid itu akhlak yang dibicara. Tidak penting menyinggung masalah lain. Ini dulu yang penting, akhlak dulu. Karena kita krisis dengan akhlak. Nabi Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, mau lihat akhlaknya. Saya kira Bapak Ibu sudah pernah dengar ini kisah. Sementara jalan Nabi Muhammad, engkau mau lihat Muhammad, Nabi diludahi. Ludah ini Pak tidak sembarang. Kena mukanya Rasulullah, bukan ludah putih, ludah yang bercampur lendir. Karena itu orang masih sempat begini. Lalu dia panggil Rasulullah, Muhammad. Nah, kena mukanya Nabi. Coba lihat Nabi Muhammad. Pak, dikena mukanya. Nabi hanya lap itu muka. Nah, pengacara. Coba kita, coba. Panggil Pak Desa. Kalau tidak datang parang. Tapi Nabi tidak. Muhammad, kena mukanya, bicara kita. Hai, di hari kedua, lama si Nabi tak, ini Nabi orangnya Pak tidak pernah capek. Di hari kedua lewat lagi Rasulullah. Muhammad, diludai lagi, ketawa lagi. Itu yang meludai capek. Ketawa lagi. Saya itu kalau meludai orang selalu marah, itu yang saya ludai. Tapi ini ada orang yang saya ludai tidak pernah marah. Hari ketiga, ludah tidak marah. Hari keempat, ludah tidak marah. Hari kelima, meludai tidak marah. Hari keenam Nabi lewat lagi. Begitu Nabi lewat, Nabi sudah siap pasang pipinya. Ternyata ludah itu tidak ada lagi. 5 hari berturut-turut Nabi diludahi. Di hari ke-6 ludah itu tidak ada. Lumina sampai Nabi tak tebanya Nabi. Maka bertanya, di mana itu orang yang selalu di atas peludah? Ada yang bilang, malah saya Rasul sakit. Coba lihat akhlaknya Nabi. Lisi pun bolana. Dia tanya istrinya, wahai istriku ya Khumair. Itu Nabi kalau panggil istrinya tidak disebut namanya, ya Khumair. Khumair itu artinya merah, kemerah-merahan.
kemerah-merahan, berasal dari kata ahmar, artinya merah, makanya disebut Yahumair. Itulah orang pergi maulid itu selalu bawa telur warna merah, karena identik dengan istrinya Nabi. Ada yang tanya ke Ustaz, kenapa pada ada orang pergi maulid bawa telur warna kuning? Itu kan Golkar. Anggota DPRD yang bawa itu, bukan masyarakat. Sumbangannya anggota DPRD. Tapi ada juga yang warna hijau. Mengerti bahwa itu nanti pemilihan bupati berikutnya Golkar dengan P3 yang mau terpilih. Itu maksudnya. Jadi itu saya tahu. Kenapa ada yang pergi maulid Ustaz bawa telur warna hijau? Bapak Ibu kalau ke Masjid Nabawi, satu-satunya kubah berwarna hijau itu menandakan biar gondrong nantinya. Sekaligus ukurannya Nabi, kubah berwarna hijau. Maka Nabi itu sorbannya senang dengan berwarna hijau. Sampai sekarang masih dimuseumkan. Ustaz, kenapa ada yang pergi maulid bawa telur warna ungu? Apa hubungannya itu maulid dengan warna ungu? Jangan salah. Istri Nabi itu 11, 10 janda, 1 gadis. Kalau ada yang pergi bawa maulid telur warna ungu, jangan salahkan. Berarti janda yang bawa itu. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu. Ada makan malam hari ini, dia bilang sisa roti ya Rasul, jangan bisa saya makan. Bungkus itu roti nah. Kenapa? Saya mau pergi lihat itu orang sakit ini. Coba lihat nanti. Sudah dibungkus roti, masuk ke rumahnya. Mau nih HP. Bukan ini kisahnya, jangan sampai kita bilang kisahnya ini HP. Yang itu ini HP-nya. Assalamualaikum. Di dalam kita jawab waalaikumsalam karena belum Islam. Anas. Siapa? Pak mana saya? Siapa? Maka Nabi tak iya. Dijawab dalam iya siapa? Iya siapa? Maka iya Muhammad. Saya Muhammad langgananmu yang selalu mencintai sejak. Wih, orang kata, rasanya. Kira-kira balas dendam barangkali. Pada saya makin merasa kan? Tidak ada kekuatan saya. Dia mungkin akan datang membunuh saya. Itu dia tidak. Sesenang. Dia tidak membuka. Dia tidak membuka pintu. Tapi Rasul masuk. Assalamualaikum. Dengan menyambut dengan senyuman. Itulah hebatnya Nabi. Ketemu dengan musuh senyum. Kita lawan politik ketemu. Pilkada ini kan sudah berlalu. Pendukung Prabowo dengan Jokowi tidak mesti harus ribut. Yang sudah-sudahlah, mari kita damai, mari kita bersatu. Karena bersatu itu indah. Bersatu itu ibu bapak penting. Coba lihat Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, pelangi di atas langit. Kenapa pelangi itu berwarna biru? Merah, kuning, hijau di langit yang. Kenapa ada warna merahnya, ada warna kuningnya, ada warna hijaunya, dikemas dengan langit yang berwarna biru? Tidak akan kelihatan indah itu pelangi kalau tidak berwarna. Silakan Anda suka warna kuning, silakan. Jangan musuhi warna hijau. Ya toh? Silakan kita suka warna merah,
Tapi jangan salahkan warna biru. Kalau kuning kompak, hijau kompak, biru kompak, Demokrat kompak, PDI kompak, P3 kompak, semua kompak pegang tangan. Mari kita masuk ke kantor bawa proposal jadi. Tidak mesti ribut. Bapak Ibu, Bapak Ibu, aman persoalan. Masuk Rasulullah SAW, senyum Nabi. Dia telah baca Nabi tak hanya senyum. Nabi katakan, tobasmuk, wajhi akhi sadaqah. Senyum kepada saudara adalah bagian sedekah termahal. Bapak-bapak ke masjid salat Jumat tidak bawa uang, mau kasih masuk sedekah di celengan, masih ada harapan. Keluarkan senyum. Begitu celengan berjalan, langsung saja begini. Langsung panitia hilang. Dia tidak bawa uang. Sisa apa kata laki-laki itu? Ya Rasulullah Muhammad, apa yang kau maafkan saya. Bukan saya tidak akan sakiti kamu. Saya dengar kamu sakit dan ini ada sepotong roti, makanlah ini roti, semoga kau lekas sembuh dari penyakitmu. Wih, makan roti. Musuhnya Nabi berdiri sehat setelah didoakan Nabi. Dia halangi Rasulullah keluar dari pintu. Wih, tadi bohong. Tidak boleh keluar. Nabi sudah bilang, ini orang tidak ada syukurnya. Sudah saya senyumi, saya doakan, sembuh. Mau kalian kapan anak? Padahal orang ini bermaksud menghalangi Nabi. Agar nasib, ya Rasulullah, di saat saya diperintahkan untuk meludahi kamu, tidak ada orang yang berani menghalangi saya, karena semua satu kamu saya adalah preman. Tapi di saat saya jatuh sakit, ya Rasulullah, Pak tahu minta kan, belum ada orang yang datang melihat saya kecuali Engkau ya Rasulullah. Belum ada yang datang membawakan saya makanan kecuali Engkau ya Rasul. Belum ada orang yang datang mendoakan saya kecuali Engkau ya Rasul. Maka hari ini jangan tinggalkan saya sendiri ya Rasul. Tuntun saya, ajarkan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali adalah Allah, dan Engkau ya Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahagian dari akhlaknya Rasulullah. Saat itu orang sadar. Yang kedua, mari kita lihat akhlak lagi. Diadakan sayembara pengumuman. Perhatian. Pengumuman. Barang siapa yang mendapatkan kepalanya Muhammad dalam keadaan hidup dan mati, maka saya akan hadiahkan unta 100 ekor. Dia tidak tahu narunti ulunna nabita, dia bisa dapat kepalanya Nabi Muhammad dalam keadaan hidup dan mati, maka hadiah daripada kepalanya Muhammad adalah 100 ekor unta. Pembunuh bayaran yang paling hebat namanya Surakoh. Surakoh itu suka mengambil tanahnya orang. Biar bukan dia punya tanah, bilang tanahnya. Iya. Jadi kalau ada di sini masyarakat yang suka ambil tanahnya orang, biar bukan dia punya tanah, bilang tanahnya, dibuatkan sertifikat palsu, dibuatkan surat-surat palsu di pertanahan,
maka namanya bukanlah Bedu tapi ganti Surako. Surako itu ternyata diterjemahkan bahasa Indonesia serakah, suka mengambil haknya orang. Maka dari Surako, ia matut dilihat Quluna Muhammad, siapkan saya 100 ekor unta, saya yang bawakan kepalanya Muhammad untukmu. Siapkan untamu 100. Dia tarik kudanya kencang-kencang, dia buka pedangnya, datang malaikat Jibril. Maka dia malaikat Jibril dan bisi-bisi Nabi Muhammad, ya Rasul, engkau matutlah Surako, tak cilaka. Nanti Surako itu datang mau tebas lehermu. Begitu mendekati Rasulullah, tiba-tiba dia tarik pedangnya. Bapak Ibu jangan muliakan oleh Allah, dia mau tebas kepalanya Nabi. Malaikat Jibril turun, tiba-tiba patahkan kakinya itu kuda. Begitu patah kakinya kuda, jatuhlah Surako beserta dengan kuda dan pedangnya. Lalu kemudian Nabi ambil itu pedang, senyum lagi sama Surako. Dia bilang, ini pedangmu. Ambil pedangmu. Nabi tidak bunuh, tapi dia kasih pedangnya. Kalau seandainya Nabi mau bunuh, bahkan dia pakai pedang tangannya sudah dipegang pedang. Bisa saja senjata makan tuan, tetapi pedangnya dikasih. Ambil pedangmu. Kalau tadinya kau teriak sama saya, ya Muhammad, saya akan menebas lehermu. Siapa yang akan menyelamatkan kau? Berkata Rasulullah, dia kata lain, la haula wala quwwata illa billah, kecuali Allah pemilik kerajaan dan kekuatan. Maka ketika Rasul ambil itu pedang, kalau seandainya pedangmu ini sendiri putuskan lehermu, siapa yang akan menyelamatkan kamu? Maka dia Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Maka ambil pedangmu, dipegang tangannya oleh Nabi, berdiri. Maka dia Rasulullah, ya Rasulullah, tunggu saya, tuntun dan ajarkan saya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu akhir. Yang terakhir, karena lapar ini lapar. Bu, ibu, Nabi pulang berdakwah, pulang ceramah. Nabi ketuk-ketuk pintu di rumahnya. Assalamualaikum. Batasnya cuma 3 kali Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali Rasul tutup pintu. Tidak ada yang jawab salamnya Nabi. Tanpa naik ke binina, angkat dan dia lihat. Oh kasih, mati itu binina Nabi. Apa yang dilakukan Nabi Bapak Ibu? Tidak Nabi marah. Nabi tidak suka marah. Nabi ambil sorban, bagian kepala dengan kakinya, dengan pundaknya. Sorban itu dialaskan di depan pintu rumahnya. Nabi kemudian tertidur di depan rumahnya dalam keadaan kedinginan. Begitu pukul 5 menjelang subuh, sang istri Melisa bangun. Wih, dia gak kena. Mana Rasulullah? Kenapa sampai subuh tidak pulang? Melisa ketakutan istrinya. Begitu dia buka pintu, Nabita, dia lihat suaminya, dia lihat Rasulullah buka pintu, dia bangunkan Nabi sambil dia menangis. Ya Rasul, maafkan saya tidak berhasil menjadi istri yang baik ya Rasul. Saya tidak dengar kau ketuk-ketuk pintu ya Rasul. Macam sekali tak senyum. Nangkap benina, dia perlu sambil Nabi berkata, bukan kamu yang salah, tapi saya yang salah. Bulan terlalu malam. Itu Nabi, suami yang baik, tapi wanita. Bukan siapa. Mati. Buka.
Buka. Hitungan ketiga tidak buka, tendangan melayang. Bu, Rasul tidak seperti itu. Tapi anehnya suami rajin pergi maulid dengan ceramah akhlak, tapi kenapa kelakuannya jauh dari Rasulullah? Berarti pergi maulid bukan penceramah, dia simak ceramahnya telur bawah nanti. Telur tidak, maka tidak masuk di otak. Bapak Ibu, Bapak Ibu, jemaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu maulid bukan hanya sekedar sensasi, tetapi maulid membutuhkan esensi. Esensinya adalah mari mencontoh keteladanan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka insya Allah memperingati maulid ini. Mudah-mudahan kita semua di yaumil akhir kelak kita akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tutup ceramah saya dengan baik-baik. Ini yang saya mau sampaikan sama Bapak Ibu. Tunggu dulu, belum dibagi, belum, tunggu dulu. Makan memang tak? Belum selesai ceramah, kami nak naik dulu. Bapak Ibu, 14 abad yang lalu, ini mimbar jadi saksi. Pernah dengar berita mimbarnya Masjid Raya dibakar? Ya. Sampai di mana? Ya, baik. Mimbarnya Masjid Raya dibakar. Kita tahu mimbarnya Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Waktu mau diganti itu mimbar menangis. Menangis mimbarnya Rasulullah. Padahal cuma diganti itu. Datanglah penceramah katakan, ini kan jangan sampai terpancing. Itu penceramah, bukan tugasmu itu. Jangan sampai kita terprovokasi. Penceramah itu bicara saja dengan keadaanmu, tidak perlu menambahkan. Ini saya pernah tegur Ustaz Dasar Latif itu. Karena seolah-olah Dasar Latif itu menyalahkan pengurus masjid, bahwa ini adalah pengurus masjid punya kesalahan. Itu pengurus masjid tidak salah, Pak. Yang ada pengurus masjid itu adalah serba salah. Bukan salah, serba salah. Mau lihat serba salahnya pengurus masjid? Satu, ditutup masjid kita dicerita. Oh, kenapa itu masjid ditutup dan kita berserah di sini? Cocok? Ya. Dibuka masjid, terkadang orang musafir tidak mengerti. Kencing tidak disiram, buang air tidak dibersihkan, air dihabis-habiskan, selesai kencing tidak kasih masuk, buang di celana. Cocok? Ya, cocok. Pengurus masjid tidak bersalah. Pengurus masjid serba salah kasihan. Kenapa serba salah? Ibarat buah si malakama, maju kena, mundur kena. Kalau maju dia salah, mundur dia lebih salah. Maka kalau begitu mesti berceramah, jangan sampaikan kalimat itu. Semua hujatan yang disampaikan oleh Ustaz Dasar, komentar banyak, Pak. Saya hanya bisa berkata, mari bekerja sama yang baik. Penceramah jangan singgung pengurus masjid. Kalau penceramah kebanyakan menyalahkan pengurus masjid, nanti pengurus masjid tidak undang lagi penceramah. Asli kejadian begitu. Alhamdulillah sudah ada mimbar jadi saksi, Pak. Mimbar itu tidak main-main. Baru dibakar, dianggap orang gila yang membakar. Pak, mana ada orang gila bakar mimbar? Menusuk ulama orang gila, memukul ustaz sementara sholat orang gila, membunuh penceramah orang gila, semua pelakunya orang gila. Timbul pertanyaan, kenapa ini orang gila saya ustaz tak cari?
Kenapa tidak pernah cari pejabat? Hah? Kenapa dia cari pejabat itu orang gila? Kenapa semua rata-rata ustaz sasarannya itu orang gila? Kan aneh. Ya tak? Yang nusuk Syekh Ali Jabir orang gila. Cocok. Di Kepulauan Riau seorang ustaz berceramah, kemudian diserang, jawabnya orang gila. Yang bakar mimbar orang gila. Tentu kami para ustaz, kenapa orang gila selalu ustaz dia cari? Maka adik-adik para ustaz sekarang, karena banyak orang gila cari ustaz. Coba lihat teman, saya mau tutup ceramah saya. Materi Nabi Muhammad SAW, nangis Nabi Muhammad. Maka dia sahabat Nabi Umar bin Khattab, kenapa menangis ya Rasulullah? Kenapa menangis ya Rasulullah? Nabi katakan, datang malaikat Jibril kepada saya. Malaikat Jibril telah memberitahukan kepada saya bahwa sesungguhnya kalian semua akan masuk ke dalam surga. Yang kedua, kalian semua akan mendekati daripada telaga Haud. Telaga Haud itu nikmatnya Masya Allah, lebih putih daripada air susu, lebih manis daripada madu. Siapapun di antara kalian yang meminum telaga Haud itu, kalian tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. 14 sahabat yang kali ini, 14 sahabat yang baru. Akhirnya sahabat mengatakan, ya Rasul, siapa saja yang berhak meminum telaga Haud itu ya Rasul? Apakah kami semua yang hadir? Maka Nabi tak, bukan. Bukan kau Umar, bukan kau Abu Bakar As-Siddiq, bukan kalian semua yang akan minum itu. Siapa ya Rasul? Mereka adalah umatku. Sahabat kembali berkata, kami juga adalah bahagian dari umatmu ya Rasul. Kami adalah umatmu dan kami sedang merindukan air itu. Nabi katakan, lah, tidak, antum ashabi, kalian bukan umatku, tapi kalian adalah sahabatku. Sahabat mengatakan, siapa yang engkau maksud umatku ya Rasul? Nabi katakan, umatku yang saya maksud, yang minum di telaga ini, yang masuk di telaga ini adalah umatku yang tidak hidup di zamanku. Dengarkan kata-kata Nabi ini, 1400 tahun yang lalu. Umatku yang tidak hidup di zamanku, tidak menyaksikan wajahku, tetapi beriman kepadaku. Kira-kira ini ada kenal? Siapa yang kenal? Umatku yang tidak hidup di zamanku, tidak melihat mukaku, tidak menyaksikan wajahku, tetapi beriman kepadaku. Berarti yang ditunda adalah kita semua yang hadir dalam memperingati Maulid Rasulullah SAW. Yang paling sedihnya Nabi mau dicabut nyawanya oleh malaikat, keluar air mata Rasulullah SAW. Rasa sakit yang menimpa kematian Rasulullah SAW. Maka dari Nabi tak, Israel mana Jibril? Mana Jibril? Rasulullah hanya meneteskan air mata, keluar rasa sakit mati sudah mulai dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Israel sudah menempatkan sayapnya di atas kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi berkata, ya Jibril, mali ummati, akan bagaimana kondisi umat? Akan bagaimana keadaan umat? Jika seandainya saya masih hidup Jibril, saya masih bisa bantu mereka, saya masih bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi Rasulullah sallallahu alaihi
Wasallam ketika beliau dilempar wajah beliau di Taif, darah berceceran jatuh di atas kepala Rasul. Namun ketika darah itu mengalir ke wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak membiarkan darah itu terjatuh di tanah, hanya terjatuh di bagian jenggot beliau. Kemudian darah itu ditadah lewat tangannya, diusapkan kembali di wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga sahabat bertanya, ya Rasul, ketika engkau dilempar, berdarah wajahmu, berdarah keningmu, berdarah pelipis-mu, saya melihat ada yang aneh ya Rasul. Nampak darah itu tidak terjatuh di tanah, engkau menengadahkan tanganmu hingga sampai darah itu ya Rasul tidak membasahimu. Apa kata Nabi? Kalau seandainya darahku jatuh di bumi, dengan baik-baik, kalau seandainya darahku jatuh di bumi, maka ini adalah kehidupan terakhir. Tidak ada lagi umat sesudah itu. Saya adalah umat terakhir. Nabi tidak membiarkan darah itu jatuh di bumi, membiarkan tangannya jatuh penuh dengan darah. Setiap jatuh darah dia usap di wajahnya. Setiap jatuh darah dia usap di wajahnya. Karena Rasul tidak mau melihat bumi ini terpecah menjadi dua. Nabi tidak mau melihat air laut muntahkan isinya. Nabi tidak mau melihat gunung mengamuk. Nabi tidak mau melihat air hujan membanjiri dunia. Nabi tidak menginginkan jemaah dimuliakan oleh Allah. Allah mendatangkan azab yang begitu hebat sehingga Nabi tidak membiarkan darah itu terjadi. Pertanyaan saya terakhir, jika Nabi sudah berbuat banyak kepada umatnya, sekarang apa yang telah kita perbuat? 12 Rabiul Awal kita hanya adakan peringatan Maulid. Nabi sudah bersusah payah. Pertanyaan saya, apa yang sudah kita perbuat untuk Nabi? Sholat saja kita malas. Sholat Jumat suka terlambat. Kita lebih mementingkan dunia, harta, jabatan, tahta, karir, popularitas dibandingkan agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang telah kita perbuat untuk Nabi? Apa? Sudah sampai di mana kecintaan kita kepada Rasulullah? Sudah sampai di mana sayang kita kepada Nabi? Anda berteriak pada salji, berteriak salawat, oh dihiasi dengan telur, pisang, aneka macam makanan. Nabi hanya meminta, usikum bis-shalah. Malaikat Israel menarik krunya Rasul. Dia tarik krunya Nabi sampai Nabi katakan, Ali, usikum bis-shalah. Sambil Nabi menangis, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah. Au ma malakat aymanukum, au ma malakat aymanukum. Pelihara salatmu, pelihara salatmu, dan pelihara orang yang lemah yang ada di sekitarmu. Perhatikan orang miskin, perhatikan anak yatim yang meninggal bapaknya, tolong angkat dia. Nabi Muhammad terlahir di dunia 6 bulan dalam perut ibunya meninggal bapaknya. Lahir Rasulullah meninggal ibunya. Penderitaan dan cobaan ujian yang dilewati Nabi tidak sekala berat dengan nabi-nabi terdahulu. Berat yang dimuliakan oleh Allah.
Kalau kita hanya sekedar maulid seperti ini, tidak bisa menyelesaikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan insya Allah kita kelak dikumpulkan bersama dengan Nabi Al-Mustafa Muhammad SAW. Amin ya rabbal Amin. Waktu dulu sudah masuk, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Bapak Ibu, perlu kita pelajari sirah Nabawi. Tidak perlu kita tertawa-tertawa dalam maulid. Yang penting kita pahami isinya maulid. Itu sudah bagian daripada bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, saya seperti saya sampaikan tadi, bahwa di tempat saya itu banyak anak mandar belajar agama. Mereka kasihan tidak punya tempat tinggal. Saya buatkan fasilitas tempat tinggal di situ. Ada pondok pesantren, ada masjid, ada yatim, semua kami kumpul di situ. Ada yang meninggal bapaknya, meninggal kumpul mereka sini. Hari ini saya sampaikan dan mengajak kepada semua jamaah, jika ada di antara jamaah yang berinfak dan bersedekah lewat Rp1.000 itu Pak, Rp1.000 itu bermanfaat buat mereka, sama dengan membantu anak yatim piatu, membantu para fakir miskin. Kalau ada di antara jamaah kita, tolong para panitia yang berinfak dan bersedekah, bisa jalankan kotak infak. Dan kotak infak itu kalau sudah terkumpul secara keseluruhan, kami akan doakan kepada semua masyarakat yang ada di cabang-cabang, wabil khusus Bapak anggota DPR kita dan juga Bapak camat atau lurah, semua tokoh masyarakat, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, ditambahkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah. Yang paling terpenting kita dijauhkan dari bencana, bahaya dan musibah. Amin. Jika panitia mengizinkan kami jalankan kotak infak, kami ucapkan terima kasih. Tidak ada orang miskin dan bangkrut ketika kita bersedekah, melainkan dipanjangkan umur oleh Allah SWT. Terima kasih atas bantuannya sebelumnya. Semoga Allah membalas kepada kita. Alhamdulillah wa majmu'in. Wassalamu subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.